Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ucup Darussalam, STMT selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi yang sedang saya jalani ini. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Hafiz Huda dengan NIM 240101020171. Ingin mempresentasikan ujian tengah semester yang telah Bapak berikan. Yang pertama, Bapak menugaskan kami untuk mencari paper pada link yang tertera di portal. Hmm, saya sudah mendapatkan paper yang saya minati yang berjudul Personalized Career Path Recommendation Model for Information Technology Students in Indonesia. Eh, Mengapa saya mengambil paper ini? Karena saya selaku mahasiswa sendiri dan pernah merasakan untuk mencari pekerjaan agak terkendala. Saya tidak mengetahui eh, karir pekerjaan mana yang harus saya lamar dan saya tekuni dengan minat dan bakat yang saya punya. Dengan itu saya memilih paper ini karena saya merasa mahasiswa-mahasiswi di Indonesia ini sekarang kurang menemukan jati dirinya sebagai mahasiswa yang telah tamat, bingung mau milih pekerjaan apa, dan akhirnya pekerjaan yang ada aja diambil. Contohnya saya pada akhirnya dikarenakan ada CPNS yang saya ikuti dan akhirnya saya lulus, dan akhirnya pekerjaan yang saya tekuni sekarang sangat jauh di luar dari apa yang saya pelajari pada studi saya. Baiklah Bapak, saya masuk ke abstraknya langsung. Eh, di sini saya akan menjelaskan secara singkat abstrak dari paper yang saya pilih untuk ujian tengah semester ini. Hmm, Paper ini ditulis oleh Puji Catur Siswi Praptini dan kawan-kawan pada tahun 2024. Saya salah tulis di portfolio ini harusnya 2024. Eh, Menggunakan model Career Path Recommendation Model atau CRPM yang sudah dipersonalisasi dan mengintegrasikan tiga sumber utama data yaitu job profile, profil pekerjaan, subjek subjek yaitu mata kuliah, dan personality types yaitu tipe kepribadian mahasiswa dengan menggunakan pendekatan EDMDT, yaitu Educational Data Mining Grounded Theory. Paper ini sudah disurvei menggunakan sampel dari 104 mahasiswa sistem komputer yang ada di Indonesia. Dengan hasil dari evaluasi tersebut, lebih dari 83% yang responden menyatakan puas dengan model yang direkomendasikan tersebut. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Soal selanjutnya, jelaskan research gap yang diusulkan dalam paper. Eh, Setelah saya baca dan saya pahami isi dari paper tersebut, saya menyimpulkan terdapat beberapa research gap utama yang ditulis dalam paper tersebut. Yang pertama, model-model sebelumnya hanya mempertimbangkan satu atau dua aspek seperti keterampilan teknis atau data akademik saja. Jadi, pada paper-paper yang sebelumnya ataupun penelitian sebelumnya tidak menggabungkan beberapa aspek seperti yang ada dalam paper ini.
hanya menampilkan keterampilan teknis atau data akademik saja. Jadi, karir path yang dihasilkan itu berdasarkan data akademik atau nilai. Jadi misalnya mahasiswa A pandai di contohnya di mata kuliah sistem database, tapi tidak pandai di programming web, maka di karir path tersebut dia akan menjadi eh, apa pekerjaan yang bergelut di bidang database, bukan web developer dan sebagainya. Padahal belum tentu mahasiswa A tadi itu minat di situ. Dia hanya pintar di situ, bukan berarti minat di situ. Pada paper ini menggunakan model yang eh, CPRM tadi yang menggabungkan beberapa aspek, menggabungkan minat, bakat, dan tentu saja dari nilai-nilai data akademik dan keterampilan teknis yang ada. Yang kedua, tidak mengintegrasikan tiga bidang secara bersamaan, yaitu akademik, industri, dan psikolog. Seperti yang saya bilang tadi, eh, paper-paper sebelumnya atau model sebelumnya yang diusulkan hmm, tidak mengintegrasikan bidang-bidang yang berkaitan itu akademik, industri, dan psikologi. Hanya berfokus pada satu bidang saja. Yang ketiga, validasi praktis menggunakan pakar IT dan psikolog belum dilakukan dalam studi sebelumnya. Jadi, untuk yang paper-paper sebelumnya atau penelitian sebelumnya, tidak menggunakan pakar IT yang memang berkecimpung di bidang itu tersebut dan paham di eh, bidang tersebut dan belum menggunakan psikolog. Nah, guna fungsi dari psikolog ini di diikut sertakan dalam penelitian ini adalah karena ingin menghasilkan pekerja-pekerja yang memang berdedikasi tinggi pada pekerjaan tersebut. Jadi mereka tidak hanya saja menjalani pekerjaannya dengan sehari-hari, tidak menjalaninya dengan eh, selesai pekerjaan sudah, tapi mereka senang untuk melakukan pekerjaan tersebut gitu. Ada baiknya apa yang dilakukan kita itu kita menyenangi sehingga pekerjaan tidak menjadi beban. Karena banyak kejadian belakangan ini apalagi di kota-kota besar, terutama eh, generasi saya ataupun di bawah saya yang merasa tertekan saat bekerja. Jadi mereka merasa tidak terpenuhi apa yang mereka butuhkan, beban pekerjaan mendesak, atasan juga mendesak, sehingga emosi yang dialaminya sangat tidak stabil yang bisa menyebabkan fatalnya itu bunuh diri. Seperti yang sedang viral, pegawai Bank Indonesia yang baru saja bekerja pada Januari tahun ini melakukan bunuh diri, lompat dari helipad dikarenakan beban pekerjaan. Bisa saja mereka dia memang pintar, tapi dia tidak menyukai apa yang dipekerjakannya sehingga dia merasa beban setiap hari terulang, terulang, terulang menumpuk hingga akhirnya tidak tertahan lagi, tidak tersampung dan me- memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sangat disayangkan eh, generasi-generasi yang memiliki kecerdasan tinggi tetapi tidak memiliki emosional yang tinggi untuk menahan dari kecerdasan tersebut. Yang selanjutnya, tidak ada metodologi campuran mixed methods yang digunakan untuk merekomendasikan jalur karir secara personal bagi mahasiswa IT di Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi, metodologi campuran yaitu yang menggunakan CRPM dan EDG, EDMGT, ya, Educational Data Mining plus Grounded Theory, yang mencampur pakar akademis dari IT tersebut dan menggunakan bakat. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Jelaskan kelemahan metode yang ada dari gambaran state of the art. Jadi saya telah menyimpulkan terdapat kelemahan dari metode-metode sebelumnya. Yang pertama,
hanya menggunakan pendekatan kuantitatif atau fokus pada satu jenis data, misalnya data akademik atau job profile saja. Jadi pada metode-metode sebelumnya pendekatan hanya berfokus pada satu jenis data seperti job profile ataupun profil pekerjaan. Misalnya kamu mahasiswa A, kamu mau jadi apa? Tamat web developer Pak, programming, kode programming atau desain atau database. Jadi tidak mm, tidak menyertakan minat dan bakat yang mereka punya gitu. Hanya berdasarkan profil pekerjaan aja gitu. Jadi tidak bukan tidak baik tapi hanya saja kurang maksimal dikarenakan eh, kualitas dari metode tersebut kurang sempurna. Yang kedua, rekomendasi karir sering tidak mempertimbangkan minat dan kepribadian pengguna secara menyeluruh. Nah, ini dikarenakan tadi fokusnya kepada satu jenis saja, maka rekomendasi karir yang sesuai itu tidak sesuai dengan minat dan kepribadian dari mahasiswa tersebut. Yang ketiga, tidak melibatkan validasi dari pakar atau pihak profesional. Jadi, ini sama seperti yang tadi, tidak melibatkan pakar-pakar IT ataupun para psikolog untuk ikut serta dalam melakukan metode ini. Banyak sistem tidak mengukur kualitas rekomendasi secara ilmiah. Baiklah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jelaskan usulan metode penelitian yang diusulkan untuk mengatasi kelemahan common method used to solve the problems. Metode yang diusulkan itu eh, model hybrid berbasis educational data mining dan grounded theory ataupun EDMGT. Jadi eh, survei digunakan itu untuk menggali di mana kepribadian kita, gimana bakat dan minat kita, dan pekerjaan apa yang cocok dengan kita. Eh, mit- eh, Penelitian ini tuh menggunakan tes kepribadian yang sudah di diikut sertakan psikolog untuk andil dalam tes tersebut, bahwasanya mahasiswa ini harus mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dia dan minat dia agar meningkatkan kualitas dari pekerjaan tersebut. Yang kedua, menggunakan algoritma Personalized Naive Bayes atau PNB. Yang ketiga, mengintegrasikan data pekerjaan, job profile, kurikulum akademik, subject profile, dan tipe kepribadian atau MBTI. MBTI tadi yang sudah saya singgung, tes kepribadian yang telah yang telah dibantu oleh para psikolog untuk membuatkan soalnya. Yang keempat itu menggunakan pendekatan mixed methods atau kuantitatif dan kualitatif untuk membangun dan memvalidasi model. Yang kelima, ini yang tadi kita bahas, melibatkan pakar IT dan psikolog untuk memvalidasi melalui focus group discussion atau FGD dan kuesioner. Jadi metode ini itu menggunakan kuesioner ataupun survei ataupun melalui FGD. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan apakah hasil dari metode usulan mengatasi permasalahan dan memiliki parameter yang lebih unggul dari common methods. Menurut saya, ya mengatasi permasalahan dan memiliki parameter yang lebih unggul dikarenakan metode ini sudah melibatkan pakar IT dan para psikolog untuk membuatkan soal dari kuesioner ataupun survei. Jadi menurut saya, ya ini sangat mengatasi permasalahan. Seperti di sini kita dapat melihatnya mengintegrasikan data pekerjaan, kurikulum akademik, dan tipe kepribadian. Metode ini menggabungkan semuanya untuk mendapatkan hasil, yaitu outputnya itu ya
profil pekerjaan. Nah, jadi hasil metode usulannya itu yang pertama meningkatkan akurasi rekomendasi hingga 85% dan sensitivity 100%. Yang kedua, memberikan rekomendasi yang sesuai dengan tipe kepribadian pengguna MBTI yang telah dibantu oleh para psikolog. Yang ketiga, menyediakan rekomendasi pekerjaan dan mata kuliah yang lebih relevan, beragam, dan baru. Yang keempat, nah ini kenapa saya bilang mengatasi permasalahan, karena 91% dari eh, pengguna yang sudah kita sudah mereka survei merasa puas gitu. Dan 83% dari dari 104 mahasiswa sistem komputer yang sudah disurvei merasa rekomendasi yang muncul dari output metode ini sesuai dengan minat dan kepribadian mereka. Sehingga mereka nanti tinggal mencari pekerjaan yang sesuai dari hasil yang diusulkan tadi. Yang lanjut, soal selanjutnya, jelaskan usulan metode penelitian yang diusulkan untuk mengatasi kelemahan common method used to solve the problems. Yang pertama itu CPRM ataupun model Career Path Recommendation Model mampu memberikan rekomendasi jalur karir dan mata kuliah yang sesuai dengan profil pengguna, yang mana akan dites terlebih dahulu agar tahu minat dan bakatnya sehingga lebih terasah untuk pekerjaan yang lebih diminati ke depannya. Yang kedua itu MBTI dapat dipakai untuk prediksi pekerjaan yang cocok bagi mahasiswa IT. Yang ketiga, model ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk evaluasi struktur kurikulum perguruan tinggi agar selaras dengan kebutuhan industri. Ini menurut saya sangat penting karena hmm, saya sebagai mahasiswa terkadang ada menyadari mata kuliah yang saya rasa tidak perlu karena saya tidak minat dan mungkin tidak akan saya pakai di pekerjaan yang akan saya lamar besok gitu. Jadi lebih baik fokus ke beberapa mata kuliah yang memang mahasiswa tersebut minatnya di situ gitu dan bakatnya ada. Jadi semakin kita asah, semakin mudah dia mendapat pekerjaannya karena dia sudah ahli dalam dalam bidang tersebut gitu. Yang keempat itu sistem berbasis web mudah digunakan dan dapat diperluas untuk disiplin lain. Eh, Dikarenakan sistem model ini berbasis web, jadi menurut saya ini sangat user friendly untuk para para mahasiswa yang bisa mm, mencoba untuk melakukannya sehingga dia tahu minat dan bakat dia itu di mana, sehingga tidak tidak susah untuk mencari pekerjaan. Yang terakhir itu model EDMGT, Educational Data Mining dan Planetary dan eh, Naive Bayes secara efektif meningkatkan proses pencocokan pekerjaan dengan subjek dan akurasi dan kepuasan tinggi. Saya rasa hmm, cukup sekian presentasi dari ujian tengah semester mata kuliah metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ucu Darasalam yang telah memberikan materi-materi dan modul selama mata kuliah ini. Semoga dengan materi dan modul yang ilmu dan Bapak berikan, kami dapat banyak mendapatkan ilmu dan Bapak mendapatkan pahala dan berkah telah memberikan ilmu kepada kami. Sekali lagi saya menyampaikan selaku, dikarenakan saya itu mahasiswa, jadi saya benar-benar paham jalur karir yang yang diperlukan untuk para para mahasiswa di luar sana, tidak bingung untuk memilih pekerjaan. Saya tamat mau kemana, saya tamat mau jadi apa. Memang ada baiknya ketika kita masuk ke perguruan tinggi langsung terdapat tes seperti yang pada penelitian ini terdapat tes mengukur minat dan bakat kita sebagai mahasiswa
di mana minatnya, di mana bakatnya langsung diasah sampai dengan ahli, sehingga ketika kita sudah memasuki dunia pekerjaan kita nggak bingung, nggak ngongang-ngongang apa yang harus dipekerjakan, tidak belajar dari nol lagi. Iya memang benar, kita memang perlu harus belajar lagi di luar dari permata kuliah, tapi apa salahnya jika di perkuliahan di universitas di Indonesia itu lebih dipertajam lagi untuk mata kuliah yang benar-benar diminati oleh mahasiswa gitu. Jadi lebih on point aja dapatnya. Karena saya melihat generasi-generasi sekarang sudah sangat-sangat jauh tertinggal dibanding negara-negara lain. Bahkan dibandingkan generasi sebelumnya, sangat disayangkan apabila generasi-generasi muda Indonesia jatuh anjlok, tidak bisa bersaing di luar. Untuk mahasiswa di luar sana, termasuk saya, semangat dan jangan berhenti terus belajar, terus berkembang agar negara kita ini tidak menjadi negara yang tidak dipandang oleh negara lain, agar ekonomi Indonesia bisa maju dan perekonomian membaik, terutama untuk negara ini. Karena saya rasa negara lagi hancur-hancurnya, masyarakat ekonomi lagi turun, seperti semuanya mengulang dari nol. Saya berharap Indonesia Emas itu masih ada. Terima kasih Bapak Dr. Ucu Darussalam untuk mata kuliahnya. Sekian. Mohon maaf apabila banyak dari perkataan dan ucapan saya masih banyak yang salah dan butuh lebih banyak belajar. Lebih dan kurang, saya minta maaf kepada Bapak dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.